Nanti pas kalian sudah edit Ya. saya hapus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Langsung aja kita mulai ya. Saya rekam. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai belajar membaca kitab Nasaihud Diniyah yang dikarang oleh Al-Imam Syekhul Islam Al-Alimul Allamah Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Langsung saja, mudahan bisa sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Langsung aja kalau bagian gini sejati. Ya, sejati kan ini ya. Langsung aja. Kira mudah di. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ad-da'wata ilal huda wad dilalata 'alal khair. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dakwah kepada petunjuk dan kebaikan. Wan nasihatu lil muslimin min afdalil qurbat wa rafa'id darajat wa ahammil muhimmat fid din. Dan nasihat untuk kaum muslimin termasuk paling utamanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga yang paling meninggikan derajat dan sesuatu hal yang paling penting di dalam agama. Wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliya'i as-salihin wal ulama'il amilin ar-rasikhin fil ilmi wal yaqin. Itulah jalan para nabi yang Allah utus, juga para aulia yang soleh, juga para ulama yang mengamalkan ilmunya, yang mendalam di dalam ilmu dan keyakinannya. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin ar-rasulul amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi al mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Mana dia tadi? Terima tadi saya. Selawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi, imam orang-orang yang bertakwa, dan juga pemimpin orang-orang terdahulu dan yang akan datang. Begitu juga diperuntukkan kepada keluarga sahabatnya yang ikhlas, yang lurus, kepada pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya hanya saja amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Dan seseorang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia, pasti dia akan mendapatkannya. Atau hijrahnya karena perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu kepada sesuatu yang dia tuju itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam ad-dinun nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillah wa likitabihi wa lirasulihi wa a'immatil muslimin wa ammatihim. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, agama itu adalah nasihat. Para sahabat kemudian bertanya, bagi siapa ya Rasulullah? Untuk Allah, untuk kitabnya, Rasulnya, dan umat-umat muslimin yang lainnya juga semuanya. Wa hadza kitabun allafnahu wa jama'na fihi nabdan minan nasaih ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah. Ini adalah kitab yang kami susun, yang kami kumpulkan. Di dalamnya ada bagian dari nasihat-nasihat agama dan wasiat-wasiat keimanan. Wa qasadna bidzalika naf'a
wal intifa'a wat tadhakkura wat tadhkir li anfusina wa li ikhwanina muslimin. Dan kami maksudkan dari kitab ini adalah untuk supaya ada manfaatnya dan juga orang bisa mengambil manfaat, juga sebagai pengingat dan peringatan untuk diri kami sendiri, kata beliau, dan juga untuk saudara-saudara kami yang lain. Waqad ja'alnahu bi ibaratin sahlatin qaribatin wal fazin salsatin mafhumatin hatta yafhamahu al-khas wal 'am min ahli al-iman wal Islam. Kami susun kitab ini dengan ibarat redaksi yang sangat mudah dipahami, bahkan saking mudahnya insya Allah bisa dipahami dengan orang yang khas dan juga yang am, orang umum maupun orang-orang yang sudah ahli di dalam bidangnya dari kalangan orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam tentunya. Oh, ini tidak di sini dia. Bentar ya. Dah lah. Kemudian wasammainahu kitab an-nasaihid diniyah wal wasaya al-imaniyah. Kami namai kitab ini dengan kitab nasaihud diniyah wal wasaya imaniyah. Nas'alullaha ta'ala ay yaj'alahu khalisan liwajhil karim wa muqarriban ila jawarih fi jannatin na'im wa ay ya'zuman naf'u bihi lana wa likafati ikhwanina minal mu'minin. Kami bermohon kepada Allah supaya kitab ini yang kami buat ini diperuntukkan memang ikhlas kami membuat kepada Allah. Dan supaya kitab ini yang kami buat sebagai perantara untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah, di surganya yang penuh dengan kenikmatan, dan supaya kitab ini manfaatnya meluas melebar besar bagi kita dan semua orang-orang mukminin yang lainnya. Fa innahu waliyun dzalika wal qadiru alaihi, karena Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjadikan itu semua. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan cukuplah Allah sebaik-baik wakil, sebaik-baik penolong. Hanya Allah yang memberikan taufik dan kepadanya lah saya bertawakal dan kembali. Ganti kah? Apa saya lagi masih? Masih saya. Qala Allah Ta'ala, mana dia? Qala Allah Ta'ala, di sini beda loh dia redaksinya. Kalau di PDF ini waman asdaku, di situ waman ahsanu kan? Ya kan? Ini waman ahsanu apa asdaku. Kalau di sini asdaku bilangnya. Oh, dan baca ini enggak. Ya sudah. Waman ahsanu hadisan. Waman asdaku minallahi haditsan. Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, benar. Oh iya, dua di sini. Waman ahsanu minallahi haditsan. Siapakah yang lebih baik perkataannya dari Allah? Waman asdaqu minallahi qilan. Siapa yang lebih baik perkataan dari Allah? Maksudnya ini firman Allah. Qila ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beriman, muslim gitu. Wa'tasamu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, janganlah kalian bercerai-berai. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum, tatkala dulu kalian itu bermusuh-musuhan, tapi Allah menjinakkan hati kalian. Fa asbahtum bi ni'mati ikhwana, jadilah kalian dengan nikmat Tuhannya, dengan nikmat Allah bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, kalian dulu itu berada di jurang, tepi jurang neraka. Fa anqadhakum minha, Allah menolong kalian dari itu semua. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah Allah
menjelaskan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya agar kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dan jadilah kalian umat yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wala takunu kalladzi tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'azim. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang bercerai-berai yang mereka itu saling tiwal setelah datang kepada mereka bukti. Kalau seperti itu, mereka lah itu orang-orang yang mendapatkan azab yang sangat besar. Faqauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Amrun minhu azza wa ala li ibadihil mu'minin bitaqwahu. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya mukminin untuk bertakwa. Wa ka'annahu subhanahu qad jama'a fit taqwa jami'al khairat al-ajilah wal ajilah. Seolah-olah Allah ingin memberitahu bahwa di dalam ketakwaan itu ada banyak sekali kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Ajilah, ajilah. Thumma amara ibadahul mu'minin biha liyafuzu wa yazfaru bima ja'alahu fiha minal khairi wassalah. Kemudian Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk bertakwa supaya mereka itu mendapatkan keberuntungan yang besar, dan di dalam ketakwaan itu Allah menjadikan banyak kebaikan di situ. Wasa'adah wal falah, banyak juga keberuntungan, kebahagiaan. Rahmatun bi ibadihil mu'minin wa kana bil mu'minina rahima. Di situ juga ada rahmat Allah, dan Allah dengan orang-orang yang beriman sangat berkasih sayang. Wat taqwa wasiyatullah Rabbil alamin lil awwalin wal akhirin. Takwa itu adalah wasiat dari Allah sebagai Tuhan semesta alam. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha fima," apa bilangnya? "Fama min khairin ajilin wala ajilin zahirin wala batinin illa wattaqwa sabilun muwassilun ilaihi wa wasilatun muballighatun lahu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang mereka diberikan kitab sebelum kalian itu dan juga kalian untuk bertakwa kepada Allah. Tidak ada kebaikan di dunia maupun di akhirat, zahir maupun batin, melainkan takwalah jalan yang menyampaikan kepada kebaikan itu. Wa ma min syarrin ajilin wala ajilin zahirin wala batinin illa wat taqwa hirzun harizun wa hisnun hasinun lissalamah minhu wan najah min dararihi. Dan tidak ada keburukan di dunia maupun di akhirat, zahir batin, melainkan takwalah sebagai benteng yang membentengi untuk keselamatan dari keburukan-keburukan itu semuanya. Penyakit hati. Jadi kamus gitu ya. Wakam dari sampai wakam sudah. Wakam allaqallahu al-azim fi kitabihil aziz ala taqwa min khairatin azimatin wa sa'adatin jismiyatin. Banyak sekali, betapa banyak Allah mengkaitkan di dalam kitabnya Al-Quran tentang takwa ini dengan adanya kebaikan yang besar dan kebahagiaan yang besar. Famin dzalika, di antaranya adalah al-ma'iyatul ilahiyah, al-hifziyah, al-lutfiyah. Di antaranya adalah kebersamaan dalam penjagaannya. Qala Allah Ta'ala wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Wa min dzalika, di antaranya juga takwa itu al-ilmu ladunni. Orang yang bertakwa akan diberikan ilmu ladunni. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, Allah yang akan memberikanmu pengetahuan. Wa min dzalika, ada lagi yang lain, al-furqan indal istibah wa wuqu'il iskal wal kafarah lis-sayyi'at wal maghfirat lid-dunub. Di antaranya juga pembeda antara kesamaran dan ketika terjatuh ke dalam iskal, dan juga di takwa itu orang yang bertakwa akan mendapatkan penghapusan bagi kesalahan dan pengampunan bagi dosa-dosanya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, bilang itu. Ya ayyuhalladzina amanu. In tattaqullah yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Allah akan menjadikan kalian furqan, pembeda, dan Allah akan menghapus kesalahan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah lah pemilik keagungan itu. Wa min dzalika, ada lagi yang lain, an-najah. Orang yang bertakwa akan mendapatkan keselamatan minan nar, dari api neraka. Qala Allah Ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan tidaklah dari kalian melainkan mendatanginya, dan adalah atas Tuhanmu ada ketetapan yang tetap. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan peringatan bagi orang-orang yang zalim. Wa qala wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su' wa lahum yahzanun. Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan keburukan tidak akan menyentuh mereka, dan mereka itu tidak akan bukan orang-orang yang bersedih. Wa min dzalika al-makhraj min asy-syada'id. Orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dari kesulitan hidupnya. Wa rizqu min haitsu la yahtasib, dan juga akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Wal yusru wa azmul ajr. Qala Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan dari urusannya itu kemudahan. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah hapus keburukannya dan dibesarkanlah pahalanya itu. Wa min dzalika, orang yang bertakwa juga mendapatkan al-wa'du bil jannah, janji mendapatkan surga. Allah berjanji, kalau Allah Ta'ala, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Surga itu yang kami wariskan dari kepada hamba-hamba kami yang mereka adalah bertakwa. Wa qala Allah Ta'ala, mathalul jannati allati wu'idal muttaqun. Surga itu disediakan, surga yang dijanjikan oleh orang-orang yang bertakwa. Uzrifatil jannatu lil muttaqin, inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang bertakwa itu di sisi Tuhan mereka ada surga yang penuh dengan kenikmatan. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu di dalam surga dan sungai. Fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Wa min dzalika, banyak sekali nih. Wa min dzalika al-karamah fid dunya wal akhirah. Diberikan kemuliaan di dunia dan akhirat bagi orang yang bertakwa. Qala Allah Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Faja'alal karamah indahu bittaqwa. Allah menjadikan
karamah itu di sisinya dengan takwa. La bil ansab, wala bil amwal, wala bi syai'in akhar. Tidak dengan nasab, tidak dengan harta, tidak juga dengan yang lain. Wa kam wa'adallahu wa rasuluh 'ala taqwa min khairatin wa sa'adatin. Betapa banyak Allah dan Rasulnya menjanjikan kepada orang yang bertakwa itu kebaikan dan kebahagiaan. Wa darajatin wa hasanatin, begitu juga dijanjikan derajat yang tinggi, kebaikan yang banyak, wa salahin wa falah, keberuntungan, wa ghanaim wa arbah, yatulu dzikruha wa yata'adzaru hisruha. Kalau disebut semuanya tidak bisa semua disebut saking banyaknya. Segini sudah banyak ini. Sudah lagi? Tidak disimak ini. Hah? Ya sudah. Mana dia? Wa ma ahsanu ma qila fil makna. Ahsanu ka ahsana. Betapa bagusnya apa yang dikatakan di dalam makna yang di bawah ini. Mayattaqillah fadzakal ladzi siqa ilaihil matjarur rabih. Oh ya dah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka mereka itulah orang-orang yang digiring kepada keberuntungan, yang digiring kepada maksudnya perdagangan yang menguntungkan. Wakila aidan dikatakan juga man arafallah falam tughnihi ma'rifatullah fadzaka syaqa. Barang siapa yang mengenal Allah tapi pengenalannya itu tidak membuatnya itu lebih dekat kepada Allah, tidak mencukupi itu, maka dialah orang-orang yang rugi. Madarradat ta'ah mana lahu fi ta'atillah wa madza laqiya. Wa ma yasna'ul abdu bi izzil ghina wal izzu kullul izzi lil muttaqi. Apa itu? Tidak ada bahaya bagi orang yang taat apa yang dia dapatkan di dalam ketaatannya, tidak akan memudaratkannya. Orang yang taat tidak akan memudaratkan dia dalam ketaatannya itu, tidak rugi, artinya tidak rugi. Dan apa yang dia jumpai, apa yang dia seorang hamba itu perbuat dengan kemuliaannya, betul kan? Betul tak? Ya, simak aja, sudah senyum-senyum. Kemudian segala kemuliaan itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, kalau ulama sudah dah. Lanjut. Qala ulama, telah berkata ulama ridwanullahi alaihim. Wa ridha Allah untuk mereka semua. At-taqwa ibaratun an imtithali awamirillah ta'ala wa jitinabi nawahihi zahiran wa batinan ma'ashtish'ar ta'zimi lillahi wal haibati wal khasyati wal rahmah minallah. Dan direkam saya. Takwa itu secara bahasa ibaratnya itu adalah melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, baik secara zahir nampak dan dalam keadaan batin, bersama imtish'al ta'zimillah, bersama merasakan keagungan Allah, wal hibah, rasa hibah, wal khasyah, rasa takut, wal rahmah minallah, dan pengharapan kepada Allah. Wa qala ba'dul mufassirin rahimahullah fi qouli ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih huwa ayyuta'a fala yu'sa wa yadhkuru fala yansa wa yashkuru fala yakfuru. Intaha. Dan berkata sebagian mufassir pada firman Allah Ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa. Dia adalah huwa ayyuta'a, yaitu mentaati Allah dan tidak bermaksiat, wa yazkuru, dan selalu mengingatnya dan tidak melupainya, dan bersyukur dan tidak kufur terhadap nikmatnya. Fa kufur. Intaha. Gitu ya. Ya. Wala yastati al-abdu walau kana lahu alfa nafsin ila nafsihi. Dan tidak akan mampu seorang hamba sekalipun, tidak akan mampu seorang hamba walau kana lahu alfa nafsin ila nafsihi. Maksudnya
Bantulah sedikit. Tidak akan mampu seorang hamba walau dia memiliki 1000 napas 1000 napas. Oh, dalam hidupnya. Maksudnya sini tidak akan mampu seorang hamba untuk bertakwa sebenar-benar takwa. Oh, maksudnya ya. Kayak gitulah ban saya. Iya, ya. Sama-sama kita ini kan. Wa alfa umrin. Wa alfu umrin. Wa alfu alfi. Wa alfu alfin umrin, juga tidak sekalipun dengan umurnya sebanyak ribuan apa? Iya. Umurnya ribuan Jutaan, tahun. ya. Jutaan tahun tidak akan mampu. Ila umrihi, kepada umur apa? Ila umrihi, kepada umurnya. Ayat taqilah haqqa tuqatih. Sama apa ini bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Maksudnya sini walaupun Allah berfirman yang ittaqullaha haqqa tuqatih, Allah bertakwa kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Namun sini sebagai mentafsirkan bahwa sekalipun berjuta-juta napas atau kali umur manusia tidak akan mampu dengan sebenar-benar takwa. Ya, betul. Takwanya tidak akan nyampe. Ya. Tidak bisa kita benar-benar bertakwa itu maksudnya. Walau anfaqa jami'u zalika fi ta'atillah. Jami'ah ya. Ya, jami'ah lah. Walau anfaqa jami'a zalika fi ta'atillah wa mahabbihi. Dan sekalipun dia menginfakkan seluruh yang demikian itu, anfaqa jami'a zalika fi ta'atillah wa mahabbihi. Ya, sekalipun dia menginfakkan semua umurnya itu digunakan untuk taat, belum bisa. Wa mahabbihi, dan juga untuk rasa cintanya tidak akan bisa. Wa zalika li azmi haqqillahi ta'ala ala ibadihi wal jalali uzmatillahi wa uluwan kubriyaihi wa irtifai wa uluwi kibriyai wa irtifai majdihi. Dan demikian juga li azmi, dan penuh karena li azmi, keagungan hak Allah Ta'ala atas hamba-hambanya, wal jalali uzmati, dan juga kemuliaan keagungan Allah, wa uluwi kibriyai wa irtifai majdihi. Maksudnya apa ini? Kenapa tidak bisa orang itu taat sebenar-benarnya? Karena begitu besar hak Allah kepada hamba itu, dan juga agungnya Allah dan tingginya kibrianya Allah. Nah, itu kan Allah kibria. Kita tidak boleh kibria. Wartifai majdihi, dan juga ketinggian majdihi, kedudukannya. Iya. Wa qad qala afdalul qa'imina bihaqqillahi wa akmaluhum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi du'ahi i'tirafan bil ajzi 'anil qiyami bi ihsa'is sana'i 'ala Allah a'udzu biridaka min sakhatika wa bi ma'afatika min uqubatika. Dan sungguh telah berkata afdalul qaimin, orang yang punya makom yang tinggi dengan hak Allah Subhanahu wa taala, wa akmaluhum, dan yang paling sempurna dari mereka semua adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi du'ahi, pada doa-doa i'tirafan bil ajzi. Apa ini? Pada doa-doa apa ini? Di dalam doanya sebagai pengakuan, Nabi Muhammad juga mengaku lemah untuk apa? Untuk anil qiyam, untuk menjalankan hak Allah itu. Hak Allah yang ittaqullah, dengan memuji, melantarkan pujian kepada Allah. Nah, ini sekarang bunyi pujiannya auzu itu. A'udzu biridaka min sakhatika, ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari kemarahanmu. Wa bimu'afatika min uqubatika, dan dengan pemaafanmu dari hukuman-hukumanmu. A'udzubika minka la ahsa sana 'alaika, dan aku berlindung denganmu dengan la uhsi sana 'alaika. Maksudnya apa ini? Dan aku berlindung dan aku berlindung denganmu darimu, denganmu dari hukumanmu. Anta kama asnaita ala nafsika, dan engkau sebagaimana apa ini? Tidak mampu aku menghitung pujian kepadamu, sebagaimana, pokoknya pujian itu banyak sebagaimana engkau memuji atas dirimu sendiri. Ya, asnaita ala nafsika. Waqad balaghana anna Allah malaikata lam yazalu munzu khalaqahumullahu fi ruku'i
anna lillah. Ya, wa qad balagana anna lillahi malaikatan lam yazulu munzu khalaqahumullahu fi ruku'in wa sujudin wa tasbihin wa taqdisin. Dan sungguh telah sampai kepada kami ya. Bahwasanya milik apa nih? Bagi Allah punya malaikat. Ada malaikat. Bagi Allah, milik Allah malaikat lam yazulu yang yazulu kan bisa. Lam yazalu munzu khalaqahum. Yang tidak apa nih? Yang tidak berhenti sejak mereka diciptakan Allah dalam ruku, sujud, tasbih dan kesucian wa taqdisin dan kesucian kepada Allah. La yaftiruna anhu dan la yafturuna anhu, maksudnya mereka itu tidak bosan wala yastaghilu bi ghairihi, mereka itu tidak sibuk dengan selainnya. Jadi apa yang mereka yang diperintahkan Allah untuk sujud, untuk ruku, tasbih, mentakdiskan Allah, mensucikan Allah, selalu pada posisi mereka tidak piwal lah ini ya. Itulah. Fa iza kana yaumul qiyamah yaqulu subhanaka walakal hamdu ma 'arrafnaka haqqa ma'rifatika wala abadnaka haqqa ibadatika. Dan apabila telah datang hari kiamat, mereka berkata, Maha suci Engkau dan bagimu segala pujian, dan tidaklah kami mengenalmu dengan hak kami tidak mengenalmu sebenar-benarnya mengenalmu, dan tidak sebenar-benar menyembahmu. Maksudnya di sini bukan tidak menyembahnya, tidak maksudnya ini malaikat itu juga merasa belum sepenuhnya menunaikan hak Allah. Wala abadna, maksudnya bukan tidak ibadah sini, cuma belum sempurna. Nafiyah ini untuk tidak sempurna dan tidak sempurnanya kami menyembahmu hak ibadah dengan hak ibadah kepadamu. Wa qad qala ba'dul ulama inna qaulahu ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih mansukhun bi qawli fattaqullaha mastata'tum. Dan sungguh sebagian ulama berkata, sesungguhnya firman Allah Ta'ala, wahai bertakwalah kepada Allah dengan sebenarnya takwa, dihapus dengan firman Allah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Jadi kita adalah menjadi ilmu sedikit. Sampai manusia semulia Rasulullah aja merasa tidak mampu dengan hak Allah. Apalagi kita jangan main-main aja. Ya. Astaga. Insyaallah. Lanjut. Lanjut. Waqala ba'duhumul al-ayat as-saniyah mabniyatan lil muradi minal ayatil ula la nasikhatan laha. Dan sebagian ulama berkata ayat yang kedua ini sebagai penjelas lil muradi dari maksud ayat yang pertama, la nasikhatan laha, tidak ada dihapus sebenarnya. Iya. Terus. Jadi ada sebagian yang mengatakan dihapus, maksudnya masuk ini bukan dimansuh karena saking beratnya. Bukan masuk dihapus ayat enggak. Iya, bukan cuma masuk dengan ketinggian daripada yang kedua. Tapi sebagian ini hanya penjelas untuk yang kedua. Wa hadza huwa shawab insyaallah taala. Dan ini adalah shawab, ganjaran insyaallah. Ini adalah yang benar. Pendapat yang kedua. Yang pendapat yang ini pendapat yang kedua ini lah yang benar. Arjah. Itu ini lain. Ini yang paling benar ya. Wa hadza huwa shawab insyaallah taala. Ini adalah pendapat yang paling benar menurut Imam Abdullah Al-Haddad ya. Insyaallah taala. Fa inna Allah Ta'ala walahul hamdu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Masyaallah. Maka sungguhnya Allah Ta'ala yang untuknya segala pujian tidak memberatkan seorang diri atau tidak memberatkan jiwa kecuali dengan kemampuannya. Wa in kana lahu zalika law aradahu wa amrun bih li anna lahu wa amara bi li anna lahu ayaf'ala fi milkihi wa sultanihi ma yasha'u. Dan maksudnya apa nih? Karena Allah itu sesuai dengan perbuatannya di dalam kekuasaan kerajaannya itu, apa yang terserah Allah, apa yang dia mau kerjakan. Dan memerintahkan dengannya
Karena sesungguhnya dia itu melakukan Oh, dari wa in kana ya. ya, Oh. baik kana. Sekalipun begitu, seandainya apa yang diinginkan apa wa in kana lahu dzalika law aradahu wa amarahu bihi. Ya itu sudah maksudnya. Ya, annahu dan bahwasanya Allah Taala itu melakukan pada kekuasaan itu dan ketinggiannya itu apa yang dia inginkan. Ya. Sultani ma yasha. Walakin Allah Subhanahu qad khaffafa wa yassara kama qad khaffafa wa yassara. Dan hanya saja Allah Subhanahu Taala itu sungguh memberikan keringanan dan tidak memberat-beratkan kama qala ta'ala yuridullahu ayyukhaffifa ankum. wa apa? Wa khuliqal insanu wa khuliqal insanu dha'ifa yuridullahu bikumul yusra wa la yuridukumul usra. Masyaallah. Dan sebagaimana firman Allah Taala, Allah menginginkan untuk memberikan keringan atas kalian dan diciptakan manusia dalam keadaan lemah, dan Allah menginginkan, dan Allah juga punya hak untuk memberikan kalian kemudahan dan juga tidak memberikan kalian kesusahan. Hanya Allah menginginkan kalian memberi kalian kemudahan dan tidak memberikan kalian kesusahan. Ya. Qala al-Imam al-Ghazali rahimallahu taala fil Ihya lamma nazala qawlu ta'ala lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah syaqqa yuhasibukum billahi syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum. Sampai mana titiknya ini? Los-los aja. Dari anhum sampai situ dah. Dari radhiyallahu anhum sampai situ dah dulu. Radhiyallahu apa ini ulang-ulang? Yuhasibukum bihillahu wa yuhasibukum bihillahi syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Imam Al-Ghazali berkata dalam kitab beliau rahimahullah, tak kala turun firman Allah Taala, bagi Allah lah segala apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan menampakkan pada diri kalian, ya, jika kalian menampakkan dan jika kalian menampakkan pada diri kalian atau menyembunyikannya, yuhasibukum, kan Allah akan menghisapnya. Oh iya. Ya, syaqqa dzalika dan apa ini? Syaqqa ini berat atas demikian itu terhadap sahabat-sahabat Rasulullah SAW, semoga Allah meridhai mereka. Artinya ayat ini sangat berat bagi para sahabat. Yang masalah Allah ini apa? Ya, Allah apa namanya itu? Enggak menghitung apa yang tersembunyi juga. Jadi ngerasa sahabat itu, gimana ini? Masa hati kita juga dihitung kayak gitu. Mafil anfusikum aw takhwatan yuhasibukumullah. Faja'uhu ilaihi, maka mereka datang kepada Rasulullah, wa qalu ya Rasulullah kallafna ma la natiqu wa fahamu minal ayatil mu'akhadzati wal muhasabati hatta ala hadisin nafsi. Dan mereka berkata, wahai Rasulullah, kallafna, maksudnya mereka berkata, mendatangi Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kami dipaksa melakukan sesuatu di luar kemampuan kami? La natiqu, di luar kemampuan kami. La natiqu kami tidak mampu. Kami tidak mampu. Wafahamu, dan para sahabat itu paham dari ayat itu. Ya, maksudnya di ayat itu mengenai dihitung. Mereka memahami ayat ini bahwa mereka akan diperhitungkan meskipun di lintasan hati mereka. Ya. Wal muakhati wal muhasabati ala an hadisin nafsi. Hingga datang hadis tentang diri. Enggak, hadis ini bukan diartikan hadis. Tapi ala hadis. Ada bagian dalam hadis ya. Hatta ala hadis nafsi. Sampai pada bagian yang tersembunyi dalam diri. Iya. Faqala lahum alaihissalam aturiduna an taqulu kama qalat Banu Israil sami'na wa asayna walakin qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan Nabi bersabda kepada mereka, apakah kalian mau apakah kalian mau, kan? Kalian mengatakan sebagaimana Bani Israel mengatakan, sami'na wa asayna, kami mendengar dan kami mendustai dan tidak patuh. Menolak. Ya. Akan tetapi katakanlah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan katakanlah kami mendengar dan kami taat, ghufranaka,
berikanlah ampunanmu wahai Tuhan kami, Mas. hanya kepadamu lah kami masir, kembali ya. Banyak masir. Wa faqalu zalika wa anzalallahu amanar rasulu. Ya. Wa anzalallahu amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minuna wal mu'minun. Dan Allah menurunkan faqalu dan mereka berkata demikian itu, faqalu zalika dan mereka mengatakan kayak Nabi, kan disuruh sama Nabi, jangan bilang kayak Bani Israel, katakanlah samina wa ata'na. Itu langsung mereka sahabat mengatakan iya seperti itu juga. Wa anzalallahu amanar rasulu. Kemudian turunlah ayat unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Dan Allah menurunkan apa? Amanah rasul aja. Allah menurunkan ayat amanah rasul di Al-Baqarah itu. Allah menurunkan amanah rasul itu dengan apa yang diturunkan kepadanya. Bukan amanah. Sudah bilang amanah tadi kan? Ya, mau. Wa anzalallahu apa yang betul itu? Allah menurunkan ayat yang berbunyi amanah rasulu bima unzila ilaihi amanah rasulu ya? Ya, amanah rasul. Allah rasul apa? Allah menurunkan ayat yang berbunyi yang di Al-Baqarah itu loh. Ya, anzalallahu amanah rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Wal mu'minin sambungan ayatnya. Wal mu'minun ini sambungan ayat. Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minuna. Gitu ya. Intinya ini ayat nih. Ayat ini. Fahukianya ayat kah lain? Mana? Bukan. Lanjut. Fahukia ya? Ya. Fahukia zalika anhum wa ma ba'dahu min du'ahim bi alla yu'akhidhum bin nisyani wal khata'. Dan dihikayatkan atas mereka dan apa yang setelah mereka dari doa-doa wahaka kayaknya itu. Ya, bisa juga. Fahaka zalika diceritakan demikian itu anhum atas mereka wa ma ba'dahu min du'aihim, maksudnya apa? Yep. Dia menceritakan tentang mereka dan doa yang mereka panjatkan setelahnya. Bi alla yu'akhizuhum dengan yaitu agar Allah tidak memperhitungkan kelupaan dan ketidaksengajaan mereka. Wa alla yahmila alaihim al-isra ila akhir ma akhbara bi anhum. Maksudnya, dan juga agar tidak menulis dosa atas mereka sampai akhir yang Allah firmankan tentang mereka ini. Akhbarabi anhum fastajaba lahum dan mengabulkan fastajaba dan Allah ya mengabulkan atas mereka. Fastajaba lahum wa khaffafa fastajaba lahum, maka dikabulkan permintaannya itu, dan wa khaffafa dan meringankan kesusahan-kesusahannya. Wa rafa'al haraj walahul hamdu katsiran. Maksudnya mengangkat apa ini? Jadi sahabat itu kan merasa berat dengan ada ayat yang bilang apa tadi? Yang sampai memperhitungkan yuhasibukum itu kan? Itu. Nah, makanya sahabat minta, "Woi, gimana ini, masa hati kita juga dihitung yang terlintas-lintas?" Maka turun ayat yang tadi itu. Itu. Harajnya warafal haraja falul hamdu katsira, maksudnya apa ini? Warafal haraja falul hamdu katsira. Ya, kemudian Allah mengangkat kesulitan, haraj. Maka bagi Allah lah segala banyak-banyak pujian. Wa baina zalika alaihi salam biqauli tuzuwizali an umati al khata'a wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Itu. Ya, wal khata'u. Al khata'u ya, tuzuwizali an umati al khata'u wa nisyana wa mastukrihu alaihi. Wa haddatsu seperti hadis jangan ini. Ya, al-bain Allah hajiyah. Diangkat untukku dari umatku segala salah dan lupa. Wa mastukrihu alaihi. Maksudnya Allah tidak mencatat kan dosa atau tidak menghitung kesalahan di pada umatnya Rasulullah yang kalau dia dalam keadaan lupa dan dosa, salah dan lupa dan apa yang mereka dipaksa atasnya. Kalau dipaksa berzina mana? Wama hadatsu.
Wa ma haddatsu bihi. Wa ma haddatsu bihi, dan juga apa yang apa? Wa ma haddatsu bi anfusahum. Maksudnya apa ini? Serta apa yang mereka simpan di dalam diri Wa ma mereka. haddatsu bi anfusahum. Maksudnya dalam hatinya itu. Wa Dan ma dihitung itu. haddatsu bi anfusahum wa ma lam yaqulu aw ya'lamuna. Apa yang ada di dalam diri mereka selama tidak mengatakan dan tidak mengerjakan. Berarti kalau hanya melakukan kejahatan tapi tidak dikatakan atau tidak disampaikan dengan pekerjaan, tidak dicatat Allah. Ya. Ini kemudahan bagi umat kalian. Wa qauluhu ta'ala wala tamutunna illa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan firman Allah lagi, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan muslimun. Amara minhu subhanahu bil mauti alal Islam, adalah perintah darinya, dari Allah subhanallah, dengan kematian di dalam Islam, kan? Wa huwa dinullahi allazi akhbara bi fi kitabi, dan dia adalah agama Allah yang Allah mengabarkan dengannya pada kitabnya yang mulia, annahu dinu indahu, adalah agama di sisinya, wa annahu la yaqbilu min ahadin siwah, wa annahu la yaqbalu min ahadin siwah, dan dia tidak menerima dari salah satu selainnya. Maksudnya dia tidak menerima agama lain. Wa annahu ad-dinu allazi radihi li rasulihi wa li ibadil mu'minin, dan dia adalah agama yang Allah ridha untuk rasul-rasulnya, untuk rasulnya dan hamba-hambanya yang mukmin. Faqala ta'ala inna ad-dina 'indallahil Islam, dan sesungguhnya inna ad-dina 'indallahil Islamu, dan sesungguhnya agama yang hanya diterima di sisi Allah adalah Islam. Berarti Nasara dan lainnya tidak diterima. Qala ta'ala wa may yabtaghi ghairal Islam wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Wa huwa fil akhirah minal khasirin. Dan Allah berfirman, yang artinya, dan siapa yang mengikuti agama selain Islam, siapa yang memilih agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Wa qala ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Dan Allah berfirman lagi, dan hari ini aku sempurnakan untuk agamamu, dan aku wa atmamtu alaikum, dan aku sempurnakan sekalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Walaysa yuqaddirul insanu ala ayyumita nafsahu ala Islam, dan apa ini? Walaysa yuqaddirul insanu, maksudnya apa? Dan tidak apa ini? Berarti yang mana saya baca tadi? Walaysa yuqaddirul insanu ala ayyumita. Walaysa yaqdirul insanu ala yumita nafsahu ala Islam. Maksudnya, seseorang itu enggak mampu untuk mematikan dirinya dalam keadaan Islam, ya kan? Memang kita tidak mampu, kita tidak tahu akhir hidup kita, kan? Ya, tapi kita mohon supaya ditetapkan keimanan kita. Ya. Oh ya, maksudnya tidak langsung manusia itu mati memastikan. Kan tadi katanya Islam. Janganlah kau mati selain dalam keadaan Islam. Walakin qad ja'alallahu sabila ila zalik. Akan tapi Allah telah memberikan kalian jalan. Untuk demikian itu iza akhadha bi kana qad ata billazi huwa alaihi wa tasala ma amarhu ma umiruhu atau ma amaru bihi. Dan jikalau mereka mengambil dengan demikian itu, sungguh apa namanya? Ata bizal bil lazim tadi. Akan tetapi Allah menjadikan jalan supaya kita bisa mati dalam keadaan Islam. Kita memang tidak tahu akhir hidup kita, Islam apa tidak. Tapi Allah menjadikan jalan supaya kita ini ada jalannya supaya kita mati dalam keadaan Islam. Kalau kita mau ngambil jalan itu, maka kita dan mengikuti perintah Allah, artinya kita sudah memilih mati dalam keadaan Islam. Bahwa ayakhtarul maut alal Islam. Gitu. Terus Salam amar. Lanjut ya. Ya. Paham dah ya. Wa yuhibbuhu. Ya, wa yuhibbuhu wa yatamannahu wa yu'azzimu alaihi. Wa yukrihul maut ala ghairihi minal azimah apa azuma berazam apa timbangannya? Azimah ya zuma ya zimu ya. Azama ya zimu ya. Alaihi. Lanjut ayat kamu saya. Wa ya'zimu alaihi. Benar, wa yuhibbuhu wa yatamannahu, dan dia ingin wa yatamannahu, dan juga berangan-angan
wa ya'azimu alih, dan dia berazam atasnya, wa yakrahul maut ala ghairi, dan dia benci mati atas lainnya, minal adiyani, dari agama-agama. Apa dia benci mati selainnya dari apa? Agama-agama, maksudnya ya hanya ingin mati dalam Islam lah ini ya. Iya. Wala yazalu da'iyan mutadarri'an wasailan minallahi ayyatawafahu musliman wa bizalika wasfullahi apa? Wasaffallahu ya. Wala yazalu da'iyan mutadarri'an wasailan minallahi ayyatawafahu musliman. Maksudnya apa dia? Dan dia selalu berdoa kan? Mutadarri'an, dan dia selalu berdoa, ya, dia selalu meminta kepada Allah supaya diwafatkan dalam keadaan muslim. Wa bizalika apa nih? Wasafallahu. Wazalika wasafallahu anbiya'ahu was-salihina min ibadihi. Dan demikian Allah sifatkan pada, begitulah Allah menyifatkan pada para hamba-hambanya, para nabi-nabinya dan para as-salihin. Ya. Min ibadihi, dari hamba. Faqala mukhbiran an Yusuf ibn Yaqub alaihi wassalam, anta waliyun fid dunya wal akhirah. Demikian apa yang dikhabarkan dari Nabi Yusuf bin Yaqub alaihi wassalam, engkau adalah penolong di dunia dan akhirat. Tu apa ini? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, dan matikanlah aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, dan kumpulkan aku, jadikanlah aku orang yang saleh. Ya. Wa alhiqni bis salihin. Wa anis sahrati haitsu amanu fatawa apa ini? Wa anis sahrati hina amanu. Kok hina ini haitsu ini? Haitsu ya apa sama aja. Haitsu bukan ayatnya. Bukan. Wa anis sahrati haitsu atau hina amanu apa nih? Fatau aduhum ya. Fatawa adahum Fir'aun bil uqubah. Fatawa adahum Fir'aun bil uqubah. Mengancam. Fatawa adahum Fir'aunu bil uqubah ya. Ketika mereka beriman, fatawa aduhumul Fir'aun bil uqubah, maka Fir'aun itu mengancam mereka dengan hukuman yang berat. Tentang sihir ini, tentang penyihir Nabi. Dan tak kala sihir-sihir itu beriman. Tak kala yang beriman. Tak kala para sihir-sihir itu beriman kepada Nabi Musa dan Tuhannya, maka Fir'aun ini memberikan ancaman dengan ancaman yang keras. Rabbana afrik alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, ya Tuhanku, afrik alaina, berikanlah atas kami kesabaran, wa tawaffana muslimin, dan matikanlah kami dalam keadaan muslimin. Kalau ada sebagian yang tetap taat Firaun, pernah baca itu. Tapi yang tidak taat ini, yang beriman, disalib mereka. Makanya mereka berdoa disalib, dibunuh, disalib sama Firaun. Karena mereka menolak. Ada yang tetap kena kebodohan mereka, kena tidak dapat hidayah, mereka tetap kayak ikut kataan Imam Musa Firaun. Disihir Nabi. Kan gitu kata dituduh Musa itu sihir kan. Sebagian yang ikut, sebagian yang beriman ini dibunuh, disalib ini. Makanya mereka berdoa ini kan sobron. Karena mereka tahu ini akan pasti kan dia dihukum. Dia dihukum ya. Tidak. Hah? Tidak. Sudah lanjut. Apa itu sebentar lagi. Wahakiyah ya. Bisa juga dibaca. Wahakallah. Wahaka ta'ala. Nabi Allah nih. Ada. Oh iya, wahaka ta'ala. Tapi mana benar ini? Haka. Maksudnya ta'ala Allahnya ada. Ada. Di sini ada, di situ enggak ada. Wahaka ta'ala an Ibrahim alaihissalam annahu awsa bainahu wa an Yaquba annahu awsa salah ini. Banihi kan? Wahaka ta'ala an Ibrahim alaihissalam annahu awsa banihi wa an Yaquba annahu awsa banihi alaihissalam bil mauti alal Islam. Dan Allah menceritakan atas tentang Nabi Ibrahim yang mana Nabi Ibrahim wasiat kepada anaknya, dan dari Nabi Yakub tentang Nabi Yakub yang mewasiatkan kepadanya juga alaihissalam agar mereka mati dalam keadaan Islam. Faqala ta'ala wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ila qauli
wassa biha Ibrahimu bani wa Yaqubu ila qauli ya wa Yaqubu. Dan Allah berfirman yang artinya dan Ibrahim berwasiat kepada mereka anak-anaknya dan juga Yakub. Ila qauli lanjut kepada firman Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Wa 'alal insani al-ijtihad wa 'alal insani al-ijtihadu fi hifdzil islami. Ustaz, udah banyak nih, hampir 1 jam dah kita. Ya, summa qala Wal insan. wa 'alal insani sampai sini Ya, ya. wal insan sampai sini dah dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam, mudah ada manfaatnya. Sudah 1 jam dah. Ya, 1 jam belajar 55 menit sudah ya. Ya. Lama dah.